Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, hendaknya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang, para sahabat Danis Baik. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali pada siang ini saya berjumpa dengan semuanya. Mudah-mudahan semuanya rekan-rekan sehat sejahtera. Saya ada informasi menarik. Saya baru saja kembali ya dari tur Jakarta ke Sabang, kilometer 0, pelaksanaannya tanggal 2 sampai tanggal 28 Agustus. Alhamdulillah, saya telah dapat menyelesaikan perjalanan selama 27 hari. 27 hari tanpa stop bersepeda. Itulah pengalamannya sangat berharga bagi saya ya. Dengan perjuangan, demikian rupa akhirnya saya dapat mencapai finish kilometer 0 Sabang dengan selamat. Akhirnya pada kurang lebih 2 minggu lalu, saya dapatkan surprise dari teman-teman MGOES dalam acara kumpul di Cafe 21 ya, di Jalan Fatmawati. Diadakan satu acara, saya dan Om Ari berdua ya, disuruh bercerita. Inilah saya dikasih kaos finisher. Ini finisher. Finisher ya udah, saya sangat senang ya, saya bercerita macam-macam lah di situ ya, pengalaman saya selama 27 hari. Oke teman-teman, saya kira pengalaman ini pengalaman yang lebih dari cukup ya, dengan menempuh kurang lebih ya 2.643 km dengan kondisi jalan yang sangat luar biasa di variasinya. Saya pernah juga dulu ke Jakarta, ke Denpasar. Ini medannya lebih, saya kira lebih dari 2 kali lipat ya.
Mungkin dia hampir 2 kali lipat lah ya. Medan perjalanannya, baik itu tanjakannya, rollingnya, panasnya, panjangnya, dan lain-lain ya. Sehingga itu merupakan suatu hal yang apa ya, yang harus sabar lah ya kita hadapi. Teman-teman, maka itu saya tidak melewatkan pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua apa-apa saja yang saya persiapkan dan saya jalani ya. Semuanya ya, untuk bisa mencapai secara umum lah ya, touring ya, dengan jarak lebih dari 2.500 km. Nah ini dengan segala kekurangannya, akhirnya saya lengkapi pada kali ini. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, pada kali ini judulnya adalah tips tur bersepeda Jakarta-Sabang kilometer 0 ya. Untuk usia ini antara 60-70. Jadi andai kata teman-teman usianya di bawah ini, tentunya ini lebih daripada bermanfaat ya. Karena ini betul-betul saya persiapkan untuk usia saya ya, 66 tahun ya. Nah, di sini juga ada spek sepeda ya dan perlengkapannya yang penting ini. Ini saya akan nguraikan ada 4 bagian utama daripada materi-materi yang akan saya jelaskan, yaitu di sini ada penyiapan fisik dan mental. Yang kedua, jenis spesifikasi sepeda ya. Yang ketiga, nah ini general check up sepeda dan bike fitting. Nah, yang keempat ini perlengkapan yang dibawa. Nah, ini. Oke, teman-teman, ini sekedar info aja ya. Saya memang sudah mempersiapkan perbekalan yang cukup lah ya. Tapi pada saat berseling setelah 2 minggu saya di jalan, ya 10 hari setelah di jalan, rupanya ada barang-barang yang tidak diperlukan. Akhirnya saya kirim kembali ya. Waktu itu misalnya hampir ke Padang ya, saya kirim kembali ke Jakarta. Nah beratnya kurang lebih itu yang saya kirim itu 1,5 kilo lah ya, 1,6 ya, kurang lebih gitulah. Nah artinya apa-apa yang saya jelaskan di sini betul-betul barang-barang yang efektif untuk dibawa, demikian rupa teman-teman. Nah tentunya hal-hal yang lain ya tentunya dalam lingkup yang akan saya jelaskan seperti ini ya. Oke teman-teman ya, kita mulai aja supaya nanti saya jelaskan, langsung saya peragakan perbekalannya atau peralatan sehingga semuanya runtun lah ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ini. Ini penyiapan fisik dan mental. Nah, ini utama teman-teman ya, menyangkut diri kita, menyangkut kemampuan kita untuk bisa goes dengan jarak yang cukup jauh. Nah, yang pertama ini kita harus minimal lah ya, sebulan terakhir lah ya, kita olahraga kardio nih. Ini dengan asupan gizi yang baik agar badan kuat dan bugar. Jadi badan bukan kuat saja teman-teman ya, ini juga bugar ini gitu loh. Bugar artinya itu lebih daripada sehat gitu, kuat ya. Kita kuat ya. Nah ini kita bisa lari ya, bisa senam ya. Terutama yang menginginkan napas teman-teman ini, yang menginginkan kemampuan napas ya, yang minimal berlari ini ya. Nih ya, minimal nih 1 bulan ya, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali kita harus lakukan ini. Yang kedua untuk penyiapan fisik dan mental ini berlatih goes dengan jarak minimal 150 km. Nah ini untuk satu routing ya, satu route ini kita harus minimal mungkin ya sekali lah ya. Gimana kita melakukan ini minimal 150 kilo nih dalam sehari lah ya. Ini kita harus tempuh ya. Kalau menurut saya pernah latihan waktu itu dari Jakarta ke Garut, kembali lagi ke Bandung, dari Bandung saya naik bis ya ke Bali ya. Oke, ini saya mempunyai ya lebih dari 300 kilo lebih saya ya ini mencoba ini. Oke, yang ketiga, nih banyak latihan jalan menanjak dan cuaca panas untuk menguatkan mental. Ini kita harus berlatih dalam kondisi jalan tentunya ya. Jalan yang kondisinya yang seperti ini. Ya. Jalan yang menanjak ya. Dan cuacanya panas. Ini mau tidak mau ini tidak bisa kita hanya jalan lurus saja tanpa pelatihan nanjak dan cuaca panas. Karena nanti akan kita temui di jalan luar kota, pegunungan dan lain-lain ini sesuatu seperti ini. Yang keempat, menguatkan niat dan tekad untuk sabar terhadap tekanan fisik perjalanan. Nah ini teman-teman, saya terus terang ya setelah saya menempuh 3 minggu ya, mau minggu keempat saya tuh terus terang aja ya.
bosan teman-teman ya. Udah mulai saya fatigue ya. Fatigue-nya bukan fatigue fisik aja, fatigue-nya fatigue mental. Saya tuh lelah. Secara mental saya tuh lelah karena tiap hari rutin begitu aja ya. Dan tekanan juga berat terhadap fisik ini. Dan saya terus terang bersabar aja ya. Bersabar, saya akan mencapai kilometer 0 demikian rupa. Tentunya ini akan berbeda ya perjalanan dari lintas Sumatera ya, bentang Sumatera. Ini saya lewat jalurnya jalur barat teman-teman. Di mana di situ Gunung Bukit Barisan tuh membentang di sampingnya. Memang pemandangan tuh indah luar biasa, tapi ya jalannya itu rollingnya, nanjaknya ya itu lebih daripada Jawa ya. Bentangan-bentangan jarak antara rolling dan jalan-jalan nanjak itu sangat panjang dan sangat curam tentunya. Nah ini makanya itu saya katakan bahwa saya dari Jakarta ke Denpasar lewat selatan pun ya, di mana banyak pegunungan di situ pun masih kalah. Ya bebannya bisa hampir 2 kali lipat. Jadi itulah ya, hati-hati ya kalau ke arah Sumatera mungkin juga Sulawesi ya, itu memang berat. Nah inilah ya yang harus kita persiapkan sehingga kita memperoleh kemampuan untuk sampai pada tujuan. Nah ini kebetulan saya waktu kilometer 0 ini ya, itu saya menempuhnya selama hampir 1 bulan teman-teman, 27 hari ini. Oke, lanjut ya kita ke ini bentuknya seperti ini silakan aja dilaksanakan persiapannya ya. Yang kedua, nah ini jenis spesifikasi sepeda ini. Kita harus memikirkan ya, sepeda itu ya kalau mau nyaman ya memang frame-nya itu jenis touring teman-teman. Jenis touring ya. Oke, saya langsung ke sepedanya aja teman-teman ya. Nah ini sepedanya ya. Ini sepeda saya, ini semuanya, ini kebetulan sepeda ya gravel ya, semi touring ya. Ini dari aluminium alloy seperti ini ya. Dimana ada eyelet-eyeletnya ini bisa dihubungkan ya, sehingga kita bisa masang rack teman-teman, rak ya, rak seperti ini. Oke, yang lainnya ya, touring. Nah, bannya semi kasar. Ini ukurannya supaya ringan ya. Ini 700 kali 35C atau sampai 40C ini. Bannya itu jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu lebar, sedang-sedang aja. Maksimal kalau menurut saya ya 40 maksimal ya, 42 terlalu besar, 35 sedang lah. Nah, jenis bannya ini teman-teman ya. Nih, jenis ban seperti ini, nih ya. Merek Kenda aja. Nah, seperti ini bannya. Ini bannya, maaf ya, ini agak ke depan sedikit teman-teman ya. Saya akan perlihatkan permukaannya nih. Nah, permukaannya seperti ini. Ini tebal, ini ada tebal ya untuk menghindari tusukan ya. Ini juga sebenarnya anti puncture, tapi akhirnya bocor juga sama juga bisa ketusuk ya. Seperti ini ya bentuknya. Oke. Nah, bannya sudah. Nah, gear ratio. Gear ratio ini uphill-nya untuk nanjak ini ya. Ini 0,6 ini. Lebih rendah lebih bagus. High speed-nya ya. Ini yang tertinggi 0,6, yang terendah ini 4,2. Nah, 4,2 ini seperti ini teman-teman ya. Nah, ini di sini. Nih teman-teman nih. Nah, ini ya, ini 48 11 ya. Ini 20 ke 36. Jadi ini dapatkan 0,4,3 ya. Gear rasionya yang uphill-nya ini 0,55. Ini udah lumpuh nih teman-teman seperti ini. Ini triple ya. Triple ini hanya 9 speed seperti itu. Kemudian nih cranknya ya. Ini gunakanlah crank yang ini double teman-teman untuk bisa mencapai gear ratio ini ya. Nah ini ya. Ini minimal double teman-teman ya. Cranknya harus double. Kalau triple lebih bagus ini cranknya. Karena dengan single ini tidak akan tercapai kemampuan ini. Uphill dan high speed ini tidak akan tercapai. Kenapa ini penting? Karena untuk cadence ya. Cadence kita tidak terlalu tinggi untuk high speed, dan ini juga kita tidak terlalu berat. Nah, jenis remnya juga nih, dipilih remnya jenis rem cakram, seperti ini. Oke, berat sepeda, dan raknya. Nah, ini berat kosong teman-teman ya. Berat kosong kalau bisa ya, dan raknya antara 15 sampai 17 lah ya. Silakan aja. Soalnya nanti ada beban ya, beban perbekalan ya. Bekal. Ini
ini bisa 9 sampai 10 kilo teman-teman ini. Jadi berat total ini bisa kalau 8 aja, 15 tambah 8 aja 23 kilo lah kurang lebih lah. Jadi ini sangat rentan sekali terhadap berat. Kita makin ringan ya makin bagus. Karena kemampuan kita mendaki itu akan makin ringan teman-teman. Oke ya. Yang kedua, nah ini sudah ya beratnya. Nah ini kita juga harus melakukan general check up sepeda dan bike fitting, pengepasan ini. Nah, general check up itu kita memang nih tidak bisa tidak ya, ban luar dan ban dalam ini nih, teman-teman ya. Ini harus baru. Terus aja, harus baru. Ya rentan ya kita kalau ban luar ban dalamnya tidak kita dalam kondisi yang bagus ya. Nah, ya ini. Saya juga memang bannya ban baru ya. Ban luarnya baru, nah ban dalamnya juga baru. Itu pun juga masih bocor teman-teman karena tertusuk. Nah, dan dipompa dengan tekanan standar ini, sesuaikan tekanan standar. Nah, rantai juga rantai baru ya. Ini rantai baru ya. Nah, dan dilunasi. Nah, ini ya nanti ada penjelasan ini ya mengenai operasional nih. Dan dilunasi. Nah, kenapa? Dengan rantai baru ini ya. Jaraknya itu kan sampai hampir 3.000 ya. Dan ketahanan rantai itu ya paling 3.000 km ya. Itu ya. Ini nanti akan bermasalah ini rantainya. Nah, kemudian juga bearing bottom bracket ini ya. Dan kampas remnya juga ini ya. Ini baru. Oke. Kemudian ini FD-nya, RD-nya dan remnya telah disetel dan berfungsi dengan baik. Nah, ya semuanya ini teman-teman ya. Ini RD-nya di sini ya, FD-nya dan remnya ini berfungsi dengan baik. Nah ini jarak ini 30% ya, free play-nya. Oke, ini semua sudah setel dan berfungsi dengan baik. Nah ini semua baut telah dikencangkan, ini diperiksa. Nanti ada ceritanya teman-teman mengenai sesuatu yang terjadi ke teman saya ini. Oke, ya. Kemudian ini velg. Tidak boleh oleng dan jari-jari tidak kendur. Nah, kita harus periksa teman-teman ya. Ini velgnya ini ya. Ini tidak boleh oleng ini tuh. Kita kalau putar-putar ya. Kita putar ke sini ya. Nah, ini tidak boleh oleng. Nah, rantainya juga kita lihat ya. Ini tidak boleh kendur. Nanti ada kejadian ke teman saya juga nanti saya ceritain. Oke ya. Oke, ini kita periksa. Oke. Nih bautnya sebenarnya udah ya. Ini kejadian juga ke teman saya. Oke. Nah, yang ketujuh dilakukan pengepasan sepeda. Nah, bike fitting. Ini udah jelas lah ya. Kita harus nyaman bersepeda dengan bike fitting. Oke. Nah, sekarang kita ke bab yang keempat ini. 4 ya. Nanti akan saya stop sampai sini ya. Saya akan menjelaskan kasus ya. Kasus daripada apa-apa yang saya alami dengan teman saya. Nah, perlengkapan sepeda ini semuanya teman-teman ya. Ini memang harus ringan ini ya. Harus ringan sehingga nanti tidak memberatkan ini. Ini semua perlengkapannya ini ya. Ini harus ringan. Bobotnya memang harus kecil ya. Ya, harus ringan bobotnya ini. Ini ya yang kita bawa semua ini, ya kan? Nah, ini ya. Pertama, alat dan perlengkapan sepeda, ya. Yang kedua, perlengkapan lindung dan inap. Ya, pakaian atau aparel, obat-obatan dan charger. Yang pertama dulu ini, alat dan perlengkapan sepeda. Ini saya peragakan teman-teman ya, ini ya. Nah, tools kit dan pompa. Nah, tools kit ini saya memang hanya segini aja teman-teman ya. Teman-teman hanya ini udah ada untuk pemutus rantai ya. Ini rantai ini aja ya. Saya bawa ini teman-teman ya. Bawa nih ini obeng min plus ini perlu juga nih, soalnya kadang-kadang ngejangkau yang jauh teman-teman, nyongkel-nyongkel ya perlu ya. Plus obeng plus dan obeng min. Kemudian ini ada kunci Inggris ya, adjustable ya. Yang mini teman-teman nih, yang beratnya yang ini hanya 4 inch panjangnya, 4 inch. Kemudian ini ada kunci pas, kunci ini ring ya, berbagai ukuran nih, macam-macam ukurannya ya. Kemudian di sini, nah ini teman-teman ya. Ini ada kunci 15 dan kunci kenes ini. Satu set ya. Tipis tuh ya. Kenapa? Di sini
bisa terjadi sesuatu lah di sepeda kita untuk pengencangan daripada hub ya, hub dan kontraumur kondisi ini. Ini kunci kenes ya. Ini pasangan 17, 17, 15 dan 17, 13 ini. Ini saya bikin teman-teman ya. Ini ada yang 15-nya nih untuk pedal. Nah, ini juga kejadian juga ya. Ini kunci ya untuk jari-jari teman-teman. Jari-jari, kemudian jam kaliber udah. Nah, ini teman-teman ya. Kembali lagi tambah ini ya. Tambah udah. Pompa teman-teman nih. Pompa. Nah, pompa. Kemudian di sini ada juga ini teman-teman nih ya. Nanti ya sini pompa. Nah, ini ya. Nanti yang ke sini nih ban dalam nih. Ban dalam 2 set ini ban dalam ya. Ban dalam 2 set. Oke, ini ban dalam 2 set ya. Ini tambal ban set nih. Ini tambal ban set tuh ini teman-teman nih. Nih. Ini tambal ban ya. Nah, tambal ban set ini. Nah, di sini ada ininya nih, amplasnya. Amplasnya ya. Kemudian di sini juga saya membawa ini teman-teman, lebih daripada apa-apa yang ada tambal ban set itu. Ini adalah ini saya potong-potong teman-teman ya dari terpal mobil bak ini. Nih. Ini ya, tambal ban set ini termasuk ini terpal mobil bak. Karena kenapa? Untuk menambal ya ban luar yang robek. Ini kejadian teman-teman, ke teman saya juga nih. Ya. Nah, harus dilengkapi dengan ini, dengan lemnya lem kastol teman-teman ini, ya, untuk menambalnya ini. Oke, tambah ya. Nah, untuk membantu pemasangan rantai yang putus ya. Nah, ini ya, kita bawa ini teman-teman nih, cantolan ya, cantolan rantai ya, supaya bisa mendekat. Nah, kita di sini mengerjakan pemasangan rantai. Nah, kemudian sini, nah ya udah, nah ini ya, udah sini kapal baset. Nah, kampas rem teman-teman jangan lupa. Selain kampas rem baru di sini ya, kita juga mesti ada cadangan kampas rem ini. Oke. Nah, kemudian kita sini dengan ini chain lube oil. Nah, kita ini contoh aja teman-teman ya. Ini yang besar ya. Ini ada yang kecil teman-teman ya, chain lube oil yang merek kit masalahnya, yang kecil, jangan yang besar ini yang kecil. Sehingga kita bisa bawa untuk pelumasan rutin sepeda rantai. Ini bukan yang ini teman-teman ya, yang ukuran kecil, yang kit. Nah, kemudian kita bawa sini oli rem. Nah, oli rem juga kita bawa ya. Ada tadi berkurang oli remnya, nih ini oli rem ya. Nah, dan ini bensin atau minyak tanah ini. Minyak tanah. Karena apa? Pada saat kita membersihkan sesuatu, tangan kita kotor dan lain-lain, kita butuh minyak tanah, teman-teman. Minyak tanah ya. Nih, botol kecil aja ya. Minyak tanah atau bensin lah ya. Nah, kemudian di sini ada hal yang penting-penting ya. Nih, yang banyak terlupakan ini, alat bantu. Nih, alat bantu itu macam-macam, teman-teman. Ini ada karet, pengikat. Ini gunanya banyak, teman-teman ya. Pada saat kita ini bahkan untuk ban luar yang robek ya, selain ditambal dengan ini, dengan karpet mobil bak tuh, dengan luarnya kita lilit dengan ini. Bisa juga untuk menyimpan sesuatu di sepeda, kita ikat dengan karet. Selain karet, kita bawa juga ini teman-teman ya. Nih, ini sepeda, tali sepatu untuk ikat sesuatu. Kemudian berbagai ukuran kabel ties ya, kabel ties ini ya. Nah ini yang releasable teman-teman ya, bisa dicopot ini, releasable ini. Kemudian yang kecil-kecil juga kita bawa juga ini, tuh, yang kecil-kecil. Nah ini kadang-kadang ini saya berlebihan atau gimana ya, saya dapat diminta teman saya, ini kan sesuatu dengan kabel ties. Nah saya kebetulan juga menggunakan beberapa lah ya. Banyak gunanya ini untuk pada saat kita dalam perjalanan. Nah, kemudian ini juga senter teman-teman ya. Senter ini perlu, ini juga pernah saya alami juga. Saya gunakan ini pada malam hari. Kemudian ini cutter teman-teman, cutter ya, bantu cutter ya, kawat. Nah yang lebih istimewa. Nah ini teman-teman,
saya membawa kawat ikat. Ini ukurannya 2,5 nih. Ini kawatnya. Sorry 2,5. 1,2 mm ukurannya. Kawat nih. Ini rupanya apa yang saya bawa kejadian ke teman saya. Saya akhirnya membantu teman saya untuk memperbaiki chainringnya. Kawat. Nah, yang lain lagi. Udah ya, semuanya udah. Ini udah. Oke. Nah ya, saya kira udah ini ya. Nah, yang istimewa. Ini teman-teman nih. Nih, karet ikat di sepeda. Ini juga ada sumbu teman-teman ya, mengikat sepeda saya nih. Yang waktu pulang naik itu, yang waktu pulang nyebrang saya. Ini saya ikat-ikat sepedanya supaya nggak jatuh ke kapal ini. Nyebrang, ini juga saya gunakan. Ini udah digunakan teman-teman ini. Nah, termasuk yang ini teman-teman ya. Ini jadi sini juga saya gunakan ini. Supaya dia tidak jatuh ke situ ya. Ini ada cantolan teman-teman nih. Nih, cantolannya tuh. Ini juga sama menggunakan semacam ini sumbu ya. Sumbu ikat nih. Ini saya bawa teman-teman. Dan berguna, teman saya minta gitu loh. Ini untuk ngikat-ngikat. Oke. Kemudian udah. Oke. Sekarang nah satu lagi teman-teman ini. Ini saya membawa kabel ya. Kabel khusus untuk inner cable daripada shifter. Ini saya betul-betul mempersiapkan ini semuanya. Ya, udah ya. Nah, sekarang saya mau cerita kejadian teman-teman. Kejadian itu ada 3 kali kejadian teman saya ya. Saya bareng saya namanya Mas Prima ya. Pertama ya kejadian. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin kurang pengencangan kali ya. Itu pedalnya teman-teman. Pedalnya lepas ini. Pas pada saat itu udah agak malam ya. Lepas maghrib. Pas lagi tanjakan, pletak di sini. Ini lepas tuh pedalnya nih. Lepas. Untung pada saat saya kembali ke tempat yang terang ya, memperbaikinya ya, terus terang. Saya itu membawa teman-teman ya, kunci. Nah ini, kunci 15 nih. Ini kunci 15 nih. Ya, nih. Untuk itu juga, untuk hub juga ya. Kegiatan hub ini. Akhirnya saya coba untuk memasang ya. Untung tidak selek teman-teman ya. Hanya lepas begitu aja. Nah udah saya kencangkan ini. Nah, karena saya membawa kunci kunci nomor 15. 15 ya. Selain untuk Connect Hub ya, ini juga bisa untuk ini. Untuk mengencangkan atau membuka lah, mengencangkan pedal. Oke, kejadian pertama. Nah, kejadian kedua itu bannya teman-teman. Ban luarnya agak robek sedikit, kemudian bocor teman-teman. Nah, ini dia nih. Nah, inilah yang akhirnya saya kerjakan. Saya kalau ban luar bocor itu tidak bisa teman-teman ya. Walaupun itu dengan ban dalam yang baru, ya udah agak robek teman-teman. Memang tidak lebar, kurang lebih ya 2 mili ya. Akhirnya saya tambal teman-teman dengan karpet mobil bak ini saya tambal dan saya membawa dengan lem kastol ini ban luarnya. Nah, kejadian gini terus terang walaupun ban baru juga tidak akan bisa teman-teman. Untung saya bawa ini dan saya tambal dengan ini. Nah, kejadian kedua, alhamdulillah teman-teman ya. Itu bisa sampai tambalan saya ini ya, sampai sampai tujuan kilometer 0. Jadi kejadiannya itu di Bengkulu teman-teman, di Bengkulu penambalan ini. Karena agak robek ya ban luarnya. Akhirnya ganti ban dalam ya. Dan saya lihat, waduh saya tambal dengan ini. Kalau tidak, maaf aja teman-teman ya, dia tidak membawa ban luar, ya udah, wassalam dah ya. Tidak akan bisa meneruskan perjalanan sampai ya mungkin di evak sampai dia mendapatkan ban luar yang baru. Nah ini teman-teman ya gunanya ya. Potongan karpet ya dari mobil bak dan kastol. Nah, kejadian yang selanjutnya yang mengenai gunanya ini tadi ya, kawat teman-teman ya. Saya kan membawa kawat teman-teman ya. Ini kawat ya. Kawat ukuran 1,2 mili. Nah, entah gimana ini kejadian kereng ya. Mungkin dia lupa mengencangkan. Merek RST
Cranknya crank bagus teman-teman ya, bukan yang ini ya. Ini copot teman-teman. Ini jumlahnya ada 3, hanya 3, 1, 2, 3, ya agak aneh gitu ya. Biasanya kan 4, ini 3. Jadi tinggal 1, yang sisa 2 di sini copot teman-teman. Nah loh, sehingga ini ngeplek teman-teman, tinggal 1. Jadi akhirnya pengencangan hanya bertempu pada 1 baut ini. Nah akhirnya saya ngakalin teman-teman ya, ngakalin dengan menggunakan kawat itu. Ini saya ikat teman-teman ya, saya ikat dengan kawat ya. Karena memang di tempat yang jauh dari mana-mana ya. Ini saya ikat pakai kawat ininya nih. Jadi ini tetap 1 ya, 1. Nah yang duanya, yang di sini sama yang di sini ya, yang di sini sama yang di sini, ini saya ikat pakai kawat sehingga chainring yang kedua ini dua chainring aja ya. Ini saya ikat gini teman-teman ya, masukin ke lubang sini ya. Ini saya ikat demikian rupa. Nah ikat ya dengan kawat seperti itu. Nah kencang, sini saya ikat kencang, splinter di sini teman-teman ya, splinter di sini. Nah, jadi bisa terbantu teman-teman hanya dengan kawat ini. Coba andai kata saya tidak menyiapkan ya, kawat ini teman-teman ya. Waduh, saya nggak bisa ngomong teman-teman ya. Ini untuk torsi bertahan atau dikunci oleh 1 baut ini, tinggal 1. Yang 2-nya ini itu dengan pengikatan kawat. Sampai saya dapatkan suku cadangnya yang itu juga saya paksa ya, baut yang seukuran saya paksa untuk bisa masuk ya. Sampai saya dapatkan baut yang akhirnya saya dipotong sama bengkel motor ya. Akhirnya bisa diikat kembali, tapi bukan baut yang ini, sulit teman-teman ya. Dengan baut yang lain tentunya ini. Akhirnya bisa terbantu. Tapi perantaranya sebelum saya mendapat baut, ya inilah teman-teman ya. Kawat itu. Nah, itu suatu kejadian yang terus terang ya, saya nggak nyana gitu loh. Dan saya soalnya pernah ngalamin juga hal-hal yang di luar itu dengan bantuan kawat ukuran 1,2. Ini teman-teman ya, mungkin teman-teman agak aneh saya ya, tapi kenyataan ini pas tepat sekali dengan apa-apa yang dialami oleh teman saya, sehingga dia itu bisa terbantu lah ya, terbantu untuk bisa terus berjalan. Nah teman-teman ya, kembali lagi saya ulangi lagi di sini mengenai hal-hal yang lain ya, mengenai ini. Mengapa ini ya, bearing motor bracket ini harus baru? Nah ini, saya di perjalanan teman-teman, karena ini pernah saya pakai ke Jakarta ke Denpasar, rupanya bearing ini ya pada saat saya pakai di daerah Bengkulu teman-teman ya, aus teman-teman, saya enjot tak berbunyi. Nah akhirnya saya ganti, ini bearing lama teman-teman ya. Ya, ini bearing baru, ya. Akhirnya saya ganti, ini bearing lamanya, bukti, ini yang telah saya ganti seperti ini. Nah, jadi kenapa saya sampaikan bahwa bearing bottom bracket ini, ya, bottom bracketnya ya harus baru. Demikian juga kampas rem teman-teman. Oke, nah kampas rem ini sebagai bukti teman-teman ya. Ini nih. Kalau tidak baru, nah ini yang telah saya ganti nih, tuh. Ini habis teman-teman tuh. Tinggal berapa mili tuh, lihat. Ini pada saat saya pulang ya, ini tinggal segini nih. Yang sekarang udah saya ganti. Jadi kalau tidak baru, bayangkan teman-teman ini. Ini pas saya pulang menempuh 2.600, tinggal segini teman. Tuh. Tetap cadangan juga saya bawa. Andai kata ada sesuatu, tetap saya akan ganti di perjalanan gitu loh. Maka itu di sini saya sampaikan ini harus baru ya, harus baru. Ini dia nih, harus baru. Oke, nah sekarang yang lain teman-teman ya, mengenai rantai. Nah rantainya juga kenapa baru? Nah ini teman-teman, ini setelah saya sampai di rumah, demikian rupa ya. Nah ini teman-teman nih ya, ini rantai yang telah saya pakai teman-teman ya. Nah ini ya. Ini udah mulur teman-teman nih, ya. Untuk membuktikannya ini 14 patah rantai, panjangnya itu untuk mulur ya lebih besar dari 35,95. Oke, ini rantai lama teman-teman ya. Ini udah saya pakai dengan jarak pernah saya ganti di tengah Jogja ke Denpasar ya. Jaraknya kurang lebih 800 kilo ya, tambah 2.600, kurang lebih 3.500 lah ya.
Nah, itu 3.500 itu udah lebih dari 3.000, rantai itu udah aus, teman-teman. Ini buktinya, teman-teman ya. Ini 14 mata rantai, itu 35,95 nih, lihat nih. Nih. Nih, ini, nah ini. Ini udah 36, teman-teman nih. Nih. Tuh. 36. Jadi ini tidak layak lagi untuk digunakan. Jadi betul ya, ini kurang lebih 3.000 lebih lah ya. Ini udah aus. Oke. Nah, ini rantai yang lama nih. Ini putih, ketemu putih ya sini. 14 mata rantai. Ini panjangnya udah mulur demikian rupa menjadi 36 lebih tuh. Ya, 36 lebih. Nah, inilah. Jadi memang harus diganti dengan rantai. Nah, ini rantai baru seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, lanjutkan ini beres teman-teman ya. Berbagi pengalaman beres. Kenapa saya ini lakukan sesuatu yang penting. Nah, ini lagi kejadian ke teman saya. Ini velgnya oleng dan jari-jari tidak kendur. Jari-jarinya ini kendur, teman-teman. Nah, mau nggak mau kita harus bawa ini, teman-teman nih. Ya, kunci untuk nipple jari-jari nih. Jadi memang harus diperiksa ya, tidak oleng dan tidak kendur. Jadi kita bawa ini. Oke, ini berharga ya. Dan saya kebetulan waktu itu tidak bawa ini. Waktu itu saya tambahkan sekarang ya. Saya bawa ini bisa digunakan juga nih untuk mengencangkan nipple kunci Inggris ini. Ya, digitukan ya, bisa. Oke, silakan aja. Nah, ini juga untuk tadi ya, saya mengencangkan itu. Gimana kalau saya tidak bawa tang untuk mengencangkan ini? Tadi itu. Nah, ini. Ya, harus saya pakai tang. Saya bawa tang ini untuk mengencangkan kawat ya. Pada saat ini copot ini. Oke, seperti itu aja ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ini udah semuanya. Nah, ini. Nah, udah ini udah semua. Nah, ini perlengkapan lindung dan inap nih seperti ini. Nih ya. Lindung dan inap. Nah, helm nih dengan visor. Nah, ini helmnya itu nah, jenisnya gini. Nih. Kenapa jangan yang begini? Karena silau, teman-teman. Saya terus terang ya. Hari-hari matahari di sini silau. Nah, ini helm untuk ini silakan, bukan yang begini teman-teman ya. Harus ada yang visornya untuk membantu kita tidak silau. Ini seperti ini. Helmnya seperti ini ya. Jangan yang seperti ini. Untuk perjalanan touring gitu seperti itu. Nah, helmnya ya dengan visor, sarung tangan ini. Oke. Ini kita bawa 2 buah supaya nanti salah satu bisa gantian cucinya ya. Kemudian di sini kacamata sepeda ini. Kacamata sepeda ya. Ini untuk siang, ini untuk yang menjelang agak gelap lah ya. Silakan aja bawa ya kacamata sepeda. Kemudian ini buff. Nah, buff ya. Buff ini ya. Ini hanya 2 dengan yang saya pakai, teman-teman ya. 2 dengan yang saya pakai ini. Oke. Nah, kalau saya biasa ini teman-teman nih. Bawa sarung tangan anduk nih. Kalau saya keringetan, saya basuh dengan karena ini kan garam ya. Dengan sarung tangan anduk, saya taruh di belakang sini. Sarung tangan anduk. Kemudian ini jas hujan. Nih, jas hujan ya. Jas hujan ini. Oke. Nah, ini matras gulung, teman-teman ini. Nah, ada juga yang dipompa, silakan aja lah ya. Matras udara atau matras angin. Saya bisa ditaruh di sini, teman-teman ya. Taruh di sini. Oke, matras gulung. Kemudian ini ya, angin, bantal angin. Nih, bantal angin teman-teman nih. Ini bisa langsung ditiup. Nah, ini. Nih, bantal angin. Kemudian di sini kita bawa sarung. Untuk tidur, perlindungan terhadap dingin ini ya. Sarung. Kemudian jangan lupa juga kita bawa sandal jepit. Oke, sandal jepit. Nah, ini. Bentar ya, sandal jepitnya. Tadi, nih teman-teman ya. Sandal jepit. Oke, ini. Nah, oke. Contohnya tadi jatuh ya. Sandal jepit. Oke. Kemudian, nah ini jatuh ya. Ini maaf, ini sandal jepitnya ini. Ya, ini sederhana tapi penting teman-teman ya. Sandal jepit. Nah, kemudian ini perlengkapan ini mandi dan cuci. Nah, kita geser ke sini teman-teman ya.
Ini perlengkapan mandi. Nah ini ya. Di sini ada shampoo, odol untuk shaver. Nih gunting kuku nih, jangan lupa nih. Kita pasti kumis panjang. Ikat gigi. Ini ada gunting ya untuk kumis, jenggot. Oke, ini satu perangkat. Dan juga jangan lupa juga untuk peralatan cuci teman-teman nih. Cuci ya. Kita akan sering nyuci baju. Ini sabun mandinya ini. Oke. Nah ini hanger lipat baju. Nah ini hanger lipat baju ini teman-teman ya. Ini juga nasihat teman saya. Jadi akhirnya saya ya belilah ya hanger baju seperti ini. Nah ini jumlahnya 4 ya. Yang 4 nih. Contohnya ini. Nah ini memang kita tidak bisa mengapa ya. Tiap hari saya tuh nyuci dan ganting baju dan ini ya. Kita gantung di sini baju. Kemudian juga jangan lupa ini ada tali. Kita kadang-kadang susah teman-teman mencari sesuatu untuk nyantolin ini ya pakai tali plastik ya 6 meter lah ya. Dengan ini praktis dan ringan ya. Ini ringan, itu bisa kita lipat ya. Kita lipat demikian rupa. Jadi ini memang praktis sekali tuh. Ini. Jadi ya kita hal yang seperti itu yang kadang-kadang terlupakan ya. Hanger lipat baju ya. Jepitan jemur baju. Nah ini istimewa, terbukti. Ini ide saya ini. Ini terbukti ya. Pada saat kita gantung-gantung yang lain-lain ya di sini ya atau di sini kita pakai gunakan ini untuk gantung-gantung bajunya gitu loh ya. Tambah-tambahannya gunakan di sini. Nah, jangan salah juga pada saat kita berjalan ya, itu namanya pakaian itu saya gantung-gantung teman-teman ya. Di sini di ini sepeda ya. Sini saya ikat-ikat ini. Saya jepit pakai jepitan baju ini di sini. Dan ini supaya cepat lekas kering ya. Memang ini apa ya namanya ya, sangat membantu sekali. Kalau tidak ada gini ya susah ya. Jepit di sini itu ya. Ini juga celana dalam juga ini ya. Ini saya jepit di sini celana dalam. Jadi mau nggak mau ini harus kita lakukan gitu loh. Jepit-jepit di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi kering. Pada saat kita jalan sepeda kering. Begitu juga jersey-nya ya. Ini jersey ini. Kita gantung di sini. Tuh. Nah, gitu kita jepit teman-teman ini. Pakai jepitan baju ini. Sehingga itu cepat kering. Nah, terus terang pada saat kita jalan besokannya itu masih belum kering teman-teman ya. Nah, kita ini jepit di sini. 2. Nah, gitulah gunanya ya. Jepitan baju ini ya. Nah, ini jepitan jemuran baju. Nah, ini kantong plastik vakum, tas mandi dan tali plastik. Ya, ini. Teman-teman ya. Tadi ada kantong plastik vakum ya. Nah, ini teman-teman ya. Kantong plastik vakum ini. Jadi, kita memang harus menggunakan ini. Baju yang akan dimasukkan ke dalam tas ini dimasukkan ke kantong plastik ini vakum. Supaya kalau hujan lebih aman lah ya. Semuanya kita masukkan ke kantong vakum. Kemudian baju kotor, bukan baju kotor ya, baju yang telah dicuci ya, andai kata masih basah, supaya jangan yang lain basah, kita gunakan kantong vakum. Yang ini banyak nih di Edge Hardware nih, yang ukuran agak kecil, seperti ini. Nah, kemudian kita juga membawa ini teman-teman ya, tas mandi dan tas tali plastik tadi ini ya, oke, tali plastik. Nah, tas mandi, karena kita sering ke tempat-tempat yang sulit ya, bukan hotel ya, kita mau nggak mau ke polsek teman-teman. Polsek itu sulit kalau kita tidak membawa tas ini, mau mandi itu kita masukkan semua alat-alat mandi semua kita masukkan ke sini. Dan di sana kadang-kadang hanya tidak ada gantungan, hanya satu gantungannya itu di kamar mandinya. Ya kita kalau bawa ini ya kita gantung. Jadi semua yang dibutuhkan untuk mandi ya, kita masukkan ke sini, ya, masukkan ke sini, ya. Nah, baju-bajunya juga masukkan ke sini, jadi kan kita gantung di cantolan ya, cantolan ini. Bajunya cantolan dalam di sini, termasuk baju kotornya ya, dengan plastik-plastik ini tadi yang telah kita suci, ya. Masukkan sini. Baju basahnya
Yang setelah cuci kita masukkan sini. Setelah nyuci di kamar mandi. Nah ini berguna sekali nih. Hal yang sepele. Ini juga ada kantong plastik yang lain, yang kecil-kecil, yang kita perlukan juga saya kira penting teman ya. Nah ini bisa juga dengan kantong plastik ini teman ya. Baju-baju yang basah ya. Kresek yang sedang ukurannya untuk membawa baju-baju basah. Sehingga tidak bersatu dengan baju-baju yang kering. Seperti itu teman-teman ya. Nah seperti itulah yang diperlukan ya untuk ini semuanya ya. Nah ya. Nah ini. Oke udah ya. Nah ini. Nah sekarang pakaiannya teman-teman ini juga harus ringan mungkin. Kita bawa jersey. Nah jersey-nya ini, nah ini ya. Jersey-nya ini, nah ini. Ini kebetulan yang saya pakai ini teman-teman ya. Tetap goes. Jabar Sabang. Nah ini. Saya bawa ini, yang saya pakai ini saya bawa 2. Nah kebetulan waktu itu dapat penghargaan ini. Jadi yang kita pakai dengan yang dibawa nih 2 teman-teman. Jersey-nya nih ya. Ini teman-teman ya, penghargaan finisher. Hanya cetak 2, saya dan Mas Uda Ariwandi. Oke, jadi jersey-nya 2, kemudian celana padding nih, teman-teman. Silakan aja ya. Celana padding ini ada yang panjang, ini. Ya, celana padding ya. Ada yang panjang, ya. Jangan celana training. Nah, celana padding 2. Yang ini juga bisa ini, yang pendek teman-teman ya. Yang pendek ini. 2 ya. Nih seperti ini. Nah kalau saya terus terang teman-teman ya, saya nggak suka pakai celana pending. Saya pakai celana training. Nih. Saya pakai celana training. Ini sama aja ya. Padding dan training sama aja. Nah kemudian celana training. Nah ini celana training ini gunanya nih teman-teman ya. Nih training. Nih gunanya untuk tidur teman-teman ini. Kita lebih aman dari nyamuk dan macam-macam lah ya. Kalau nyamuk pakai kayu putih nih, pakai ini. Pakai celana training. Oke, 1. Yang lengan panjangnya kaos ya. Ini. Ya. Kaos lengan panjang 1 ini. Lengan panjang teman-teman tuh. Lengan panjang ini. Ya. 1, lengan pendek 2. Lengan pendek ini 2. Nih. Yang satu ini untuk saya salinan teman-teman ini. Nah, ini juga finisher nih. Finisher. Jakarta dan Denpasar dulu nih. Saya dapat ini juga penghargaannya. Nah, ini saya gunakan untuk kaos untuk salin kalau ini saya basah. Nah, kemudian celana pendek ini. Celana pendek. Nah, untuk santai lah. Celana pendek 1. Oke. Ini celana dalam. Celana dalam tuh 3 teman-teman ya. Dengan yang saya pakai. Nah, ini celana dalam. Nah, 3 ya. 3 dengan yang kita pakai. Kaos kaki ialah buff tadi udah buffnya 2 teman-teman ya. Buffnya 2. Ini buffnya. Soalnya nanti kan keringetan kita ganti, kita cuci. Handuk kecil mandi. Nah ini kalau di hotel nggak apa-apa, kita kebanyakan tidurnya di tempat polsek. Nih handuk kecil mandi. Nah, obat-obatan P3K dan multivitamin. Ini teman-teman nih, kita jangan lupa nih ya, obat-obatan ya. Ini ada betadine salep, betadine cair. Ini Tensoplas, Handiplas, ada yang lebar ya, yang lebar. Ini perban, ini plester, kemudian ini multivitaminnya, oke, untuk harian atau apalah dengan ada imbus atau apa ya, oke. Ini ada obat mah ya, obat pusing, ya, biogesik. Ini ada di atas untuk sakit perut, lengkap teman-teman ya. Nah ini untuk kalau masuk angin lah. Ini manjur tolak angin. Nah itulah kebutuhan P3. Nah charger HP, powerbank, colokan ini biasa lah ya. Ada yang pakai itu teman-teman 1 set ya, agak besar tapi ya, yang langsung colok langsung beberapa output untuk langsung ke HP-nya. Ini powerbank, ini T ya, T ini charger biasa lah. Oke teman-teman.
Saya kira cukup panjang uraiannya dan rinci, banyak itemnya. Terus terang teman-teman, itu tuh saya itu ya mengurangi pakaian ya, pakaian yang nggak perlu-perlu lah ya, sebagian ya. Dan yang tadi saya sampaikan adalah betul-betul yang saya pakai, gunakan aja. Mau nggak mau, kita tuh tiap hari teman-teman ya, itu beda ya. Kalau di Jawa itu kita pasti dapatkan losmen atau apalah, budget hotel atau apalah gitu. Kalau di Sumatera nggak bisa teman-teman. Bentangan jaraknya jauh, jadi kalau kita mainkan target nggak akan sampai target, kita memilihnya ya kalau nggak di musola, masjid, polsek, polres atau koramil atau apalah gitu. Saya nginep berbagai, ada kurang lebih 10 ya, 10 polsek, dua polres ya, satu di dinas ya, kok dinas lagi, dinas di Selantas ya, dengan kamar sepetak begitu. Mau nggak mau, kehujanan, kepanasan, kita ya harus pandai-pandai ya membawa sesuatu yang perlu, dan kita langsung pas habis makan malam gini-gini, kita langsung nyuci teman-teman. Cuci, digantung demikian rupa. Belum kering kita masukkan lagi ke sepeda, paginya kita goes lagi. Itu berulang selama 27 hari teman-teman. Yang nggak mau, ya sepedanya harus ringan, bawaannya harus ringkas mungkin, hanya untuk yang digunakan aja, dan kalau ada sesuatu yang rusak, kita bisa memperbaiki teman-teman. Dan saya rutin ya, melumasi rantai ya, dan membersihkannya dengan tisu teman-teman ya. Dengan tisu dan minyak tanah nih. Minyak tanah ini, maaf ya, ini yang kecil ya. Minyak tanah, saya bersihkan minyak tanah, dan saya lumasi dengan chain lube oil ya. Itu selalu saya gitu demikian rupa. Dan yang lain-lainnya ya terus terang aja, jas hujan, sandal jepit, yang gitu-gitu berguna sekali. Alhamdulillah ya, saya bisa mengatasi segala kesulitan harian ya, dan tekanan fisik karena perjalanan itu dengan kesabaran dan tekad gitu ya. Terus terang aja, ini satu perjalanan yang epic. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini di usia saya yang demikian rupa, mudah-mudahan saya bisa berbagi sesuatu yang penting lah ya, yang barangkali hal yang rinci, yang detail itu terlupakan ya oleh teman-teman, dan kebetulan kejadian ke teman saya dan saya bisa mengatasinya, kayak saya membawa itu dan tambahannya yang tadi saya sampaikan. Sekiranya demikiannya teman-teman, ada videonya nanti saya sampaikan perjalanan itu, kurang lebih ada 9 episode ya, atau 9 babak lah ya, yang akan saya sampaikan ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Ini hanya pengantar aja untuk mempersiapkan sepedanya. Terus terang sepedanya tidak ada masalah teman-teman ya. Alhamdulillah sepedanya tidak masalah ya. Saya sepedanya sepeda apa ya namanya? Sepeda dambaan saya, walaupun harganya tidak terlalu mahal, frame-nya hanya 900.000, komponennya Deore DX, ya Deore DX, semuanya berjalan dengan lancar. Nah, termasuk ini teman-teman nih, jangan lupa nih, kita bawa ini bendera, bendera. Saya sponsornya MGOES, Komunitas Pesepeda Alumni Mesin FTU UI Jakarta, Depok, sekarang Depok. Ini bendera. Jadi dengan ini kita akan dapat apa ya? Dari kalau dilihat di belakang itu betul-betul terlihat orangnya ya, orang yang bersepeda demikian rupa. Saya kira gitu aja. Jangan lupa ya, kita membawa ini teman-teman nih, memasang supporting untuk HP. Terus terang kalau tanpa ini kita agak susah teman-teman nih. Dan lampu. Saya kira gitu aja. Yang mungkin penyampaian saya agak aneh-aneh ya, yang barang-barangnya. Tapi tetap barang saya itu tidak lebih dari 10 kilo teman-teman. Antara 8 ke 9 kilo. Jadi cukup ringan. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.